Hai semuanya, balik lagi di channel Mas Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas sebuah perfume dari brand designer, yaitu Gris Dior dari Christian Dior. Yang udah pasti ini perfume harganya mahal gitu ya. Tapi jangan sedih karena aku ternyata sudah menemukan perfume lokal yang wanginya juga mirip dengan perfume ini dengan harga yang jauh-jauh lebih terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi aku dapat perfume ini itu dari Mbak Baby, salah satu kolektor perfume dan juga pemilik Instagram Frax Baby. Beliau juga punya toko yang ngejual perfume-perfume koleksi pribadinya dengan nama toko Sekzade, dan ini adalah salah satu yang, Mbak Baby kirimin ke aku, supaya aku juga bisa review dan bahas di YouTube channel-ku gitu ya. Dan begitu aku pertama kali nge-sniff wangi ini langsung yang aku merasa ini wangi yang sangat wow banget gitu ya. Jadi, dari botolnya aja udah beda. Satu, dia botolnya berat gitu ya, tutupnya magnetik, di sininya ada lambang Diornya, di sini juga ada. Dan ini warna jusnya tuh keungu-unguan tapi lebih gelap gitu tipenya. Dan tuh sprayernya tuh enak banget, empuk dan sangat misty. Tuh, sama sekali tidak oily, jujurly. Tuh, mau dari deket pun dia nggak oily. Dan ini aromanya bener-bener di awal penyemprotan, dia dibuka sama aroma yang menurutku tuh woody, menurutku tuh berkesan sangat sparkling, berkesan kayak kayu-kayuan yang mewah, tapi dia ada percikan-percikan sparkling-nya gitu ya, seperti kayak minuman bersoda atau sparkling water yang kalau misalnya kita minum tuh kayak ada sedikit aroma ataupun, rasa-rasa apa sih, percikan-percikan di lidah kita gitu. Jadi aroma perfume itu tuh ini tuh kurang lebih seperti itu. Yang mana makin ke belakang dia tuh aromanya lebih berasa lagi aroma yang makin ke arah kayu-kayuan, ke arah woody, yang berkesan sangat elegan, sangat mewah, sangat unisex. Jadi ini walaupun dia woody-nya dominan, tapi bukan tipe yang cowok banget juga. Jadi ini tipe yang bisa dipakai cewek dan cowok gitu, dan memang aromanya terkesan dewasa gitu ya, bukan kayak aroma anak muda. Jadi dibuka tadi dengan aroma yang cukup sparkling dari perpaduan antara woody dan juga lemon gitu ya. Dia juga ada peculinya di sini, makanya aroma itu cukup punya karakter, cukup unik gitu. Ada, apa namanya, berkesan cukup green, earthy, dan woody gitu ya menurut aku. Ini sangat-sangat ke arah situ. Walaupun kalau dilihat dari notes sebenarnya dia tuh selain pakai oak moss, dia juga pakai rose yang cukup dominan di sini. Tapi jujur aja dia bukan tipikal perfume aroma yang rosy gitu loh menurut aku. Yang seperti kebanyakan perfume dengan aroma rose yang sering aku sniff gitu. Terus dia ada patchouli, ada bergamot, seperti aku bilang tadi di depan tuh berasa cukup ada aroma tajam-tajam citrusi gitu, tapi, eee, citrusnya menjadi agak sedikit berbeda karena perpaduan dengan notes lainnya ya. Dia ada amber, cedar, dan juga sandalwood. Nah, masuk ke arah middle notes to base notes itu menurut aku wanginya jadi makin berasa lebih ke kayu-kayuan tapi yang kering gitu loh. Iya, jatuhnya terutama di base note tuh jadi lebih powdery. Powdery-nya tuh jujur aja aku malah kurang begitu enjoy sama aroma powdery yang di belakangnya, tapi dari aroma top sampai middle tuh menurut aku sangat enak banget. Agak sulit mengkategorikan dia termasuk aroma perfume yang jatuhnya seger atau yang warm gitu, yang fresh atau yang warm, karena di awal itu dia lumayan kayak berasa cukup fresh gitu ya, tapi makin ke belakang dia aromanya makin hangat aja gitu, makin, menurut aku makin berkesan lebih mewah, elegan yang cocok buat malam hari. Tapi sebenarnya untuk aroma depannya itu masih cocok banget dipakai siang hari. Jadi menurut aku ini aromanya jatuhnya jadi cukup versatile gitu ya, bisa dipakai kapan aja di situasi apapun, dan emang selama ini aku pun kalau pakai ini siang-siang pun gak ada masalah. Aromanya itu menurut aku tuh emang sangat classy gitu ya, bukan aroma yang umum-umum dan sering ditemui di kebanyakan perfume yang memang tipenya mass pleasing gitu ya, yang, biasanya tuh berkutat di area fruity floral, terutama kalau untuk cewek-cewek biasanya kan suka banget aroma-aroma fruity floral tuh adalah aroma-aroma yang paling gampang, kita terima gitu, karena memang aromanya manis, terus, menyenangkan gitu ya, bikin mood jadi naik. Nah, kalau ini tuh punya level yang berbeda gitu menurut aku. Tipe yang lebih mature, lebih cocok buat kalian yang memang pakai outfit yang lebih elegan dan juga rapi, berkesan mahal aja gitu menurut aku, karena selain aku juga tahu memang harganya mahal gitu ya. Dan dari segi performa menurut aku ini termasuk yang
longevity-nya bisa dibilang oke, projection-nya juga bagus banget. Aku pakai parfum ini di awal penyemprotan itu bisa sampai 2 meter kecium aromanya, walaupun aromanya itu bukan tipe yang strong langsung kayak bikin strong langsung yang nonjok banget buat orang di sekeliling kita, tapi aromanya tuh termasuk yang menyebar dan, projection-nya bisa diterima sampai sekitar 1,5 meter orang yang berada di dekat kita. Dan makin kita bergerak aromanya tuh makin berasa, makin keluar gitu loh. Walaupun makin ke belakang projection-nya makin turun gitu ya, dan surprisingly waktu aku cobain bener-bener aku pantau gitu ya, di jam ke-12 di kulitku aku masih bisa hidu aromanya dan di baju tuh masih project banget. Jadi ini memang bener-bener tahan lama banget gitu ya. Menurut aku cukup wajar kalau misalnya harganya cukup bisa dibilang mahal dengan, kualitas performa yang seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal mahal gitu ya, tenang aja karena ternyata aku baru menyadari bahwa aku tuh punya parfum lokal yang sebenarnya aromanya tuh mirip sama parfum ini walaupun aku nggak bisa bilang 100% mirip. Kemiripannya sekitar 80-85%, bahkan performanya pun juga nggak kalah gitu ya. Parfum apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Layer yang berkolaborasi dengan Mankind High Tide Low Tide ini gitu ya. Nah, ini tuh kenapa aku baru menyadarinya, karena jujur aja bulan ini tuh parfum ini lagi sering banget aku pakai dan karena aku sering pakai aku jadi sadar kalau dia mirip sama Grace Dior ini. Yang pasti ini harganya tuh 300 ribuan doang kalau aku lihat sekarang, which is itu cuma 10% dari harganya Grace Dior ini, bahkan mungkin nggak nyampe 10% ya, karena ini kan harganya 3 jutaan ya. Walaupun ini pasti size-nya lebih gede, yang ini cuma 50 mili gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya itu agak berbeda mereka berdua, terutama untuk yang Layer nih kayak lebih kompleks gitu. Dia ada pakai lemon, orange flower, tangerine, bergamot, rosemary pada top notes, terus di middle notes-nya dia pakai driftwood, ada coastal trees, ada earthy sand, terus di bottom notes dia pakai cedarwood dan juga wild patchouli. Tapi ada beberapa notes yang aku notice dia sama, yaitu sama-sama pakai patchouli, sama-sama pakai ada cedarwood-nya, sama-sama ada bergamotnya, walaupun ini dia nggak ada rose di dalamnya. Nah, apa perbedaannya? Coba aku semprot di sini ya. Yang paling kerasa adalah dari segi jus memang. Ini tuh jauh lebih berkesan oily dan sprayernya tuh lebih gede-gede gitu keluarnya dibandingkan yang ini. Kalau ini kan tadi halus banget, soft banget dan sama sekali nggak ada rasa greasy oily apapun nih di sini, lihat. Nah, kalau ini, nah langsung berasa oily-nya di sini, lebih berasa kayak oily gitu. Dan dia di aroma top notes-nya tuh, kerasa agak berbeda karena ini untuk layer tuh dia jauh lebih greenish gitu berasanya. Apa namanya, citrusnya tuh jauh lebih berisik banget gitu, nggak se-soft aroma yang tadi, dia lebih jatuhnya jadi lebih kayak berkesan langsung tajam, lebih agak kasar dibandingkan dengan Grace Dior. Pokoknya aroma depannya itu lebih berasa kayak green-nya, patchouli-nya lebih nonjok gitu di depan, dan aroma citrusnya lebih kencang gitu. Nah, nanti masuk ke middle notes baru mereka berdua mulai mirip aromanya. Dan menurut aku tuh, Layer dia sama-sama ada kayak sensasi sparkling yang tadi aku bilang, yang sensasi seperti aku dapetin di Grace Dior, tapi untuk Layer ini tuh berasanya agak belakangan gitu. Kalau misalnya Grace Dior ini dari awal udah berasa banget gitu. Nah, kemarin pas aku membandingkan mereka berdua gitu ya, untuk ketahanan di kulit itu Layer sama Grace Dior ternyata 11-12, bener-bener literally 11-12, yang ini 12 jam masih berasa di kulit, yang ini 11 jam gitu ya. Dan untuk di baju ini masih kayak di jam ke-12 itu masih berasa juga, masih, lumayan project. Jadi sebenarnya kalau dari segi apa namanya, performa mereka berdua tuh nggak begitu jauh. Walaupun memang jujur aja kalau untuk segi base note aku lebih suka malah yang Layer, karena base note-nya dia tuh berasa lebih ada manisnya, tidak se-powdery aroma ini gitu ya. Ini kayak aromanya kayak kering banget, kayak berasa aroma-aroma parfum jadul. Mungkin tadi aku lupa bilang, jadi untuk base note-nya ini dia tuh powdery-nya lebih kayak berasa kayak parfum-parfum zaman dulu yang, lebih ke aroma-aroma cypress. Kalau mungkin kalian, ada yang punya parfum-parfum dengan aroma kayak cypress gitu. Nah, ini tuh lebih ke arah situ. Kalau yang ini dia lebih modern menurut aku. Aroma belakangnya pun woody, tapi masih woody yang berasa lebih, manis gitu. Pokoknya masih lebih menyenangkan deh dipakai gitu. Tapi menurut aku, aroma mereka berdua tuh bener-bener cukup mirip dan bisa menurut aku ini bisa dibilang mungkin dupe juga dari Grace Dior, walaupun ya aku bilang tadi, walaupun ya memang tidak 100% mirip ya. Kalau untuk aroma top note sampai middle notes-nya yang bertahan sebelum masuk ke base note tuh aku lebih suka ini, tapi begitu udah base note udah kayak di atas 5-6 jam gitu yang udah tinggal sisa base note-nya aja, aku malah lebih suka yang Layer, High Tide, Low Tide kolaborasi sama Mankind ini. Kalau misalnya aku sniff sekarang bareng-barengan, ini udah hampir mirip aroma mereka berdua gitu. Mungkin kalian ada yang juga yang udah pernah nyobain kedua perfume ini, gimana pendapat kalian? Apakah mereka benar-benar aromanya mirip atau enggak? Atau menurut kalian beda? Please komen aja di bawah ya.
Aku mau kasih tau kalian kalau kalian mau belanja perfume autentik original, baik yang pre-love ataupun masih yang segel bahkan dari koleksi pribadinya Mbak Baby, kalian bisa langsung kunjungi toko Sekzade di Tokopedia. Nanti linknya aku taruh di description box. Kalau aku lihat sekarang tuh lagi ada Black Opium dijual dengan harga 1.700.000-an aja. Dior Jador juga di bawah 2 juta. Ada perfume-perfume dari Osman Liut buat kalian yang mau pre-love-nya masih 90%, harga di bawah sejuta. Parfum dari Osman Liut tuh agak susah ya nyarinya ya. Dan ada juga perfume-perfume yang harganya cuman di bawah 500 ribuan, kalian cek aja langsung di situ, siapa tahu kalian bisa menemukan hidden gem ataupun perfume yang selama ini kalian cari di tokonya Mbak Baby. Oke? Sekian dulu videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.